Halo Sobat K semuanya, apa kabar? Di kesempatan kali ini kami akan membagikan informasi mengenai apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh seseorang ketika ingin mendirikan PT. Kita beri judul Serba-serbi PT. Yang pertama, selayaknya menantikan bayi yang baru lahir, maka pendirian PT juga harus memikirkan nama bagi PT-nya. Nama PT harus terdiri dari 3 suku kata dan tidak memiliki makna dalam bahasa asing. Artinya kalau kita mau menggunakan bahasa Inggris, tetapi kata tersebut betul-betul memiliki makna dalam bahasa Inggris, hal tersebut tidak diperkenankan. Atau pernah juga ada klien kontrak hukum yang menggunakan kata dalam bahasa Arab ternyata memiliki makna dalam bahasa Arab, makna sesungguhnya, maka menjadi ditolak oleh Kementerian Kumham. Nah, saya mau menggarisbawahi kata ditolak nih teman-teman, karena penggunaan nama PT harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kumham. Nama PT terlebih dahulu harus diajukan dan dicek kesediaannya, apakah dimungkinkan untuk dipergunakan karena belum ada PT yang serupa yang menggunakannya, disebabkan oleh peraturan bahwa satu nama PT berlaku untuk satu PT saja di seluruh Indonesia. Nah, yang kedua, hal yang perlu dipikirkan adalah di mana PT tersebut akan berkedudukan atau beralamat. Nah, kedudukan ini sebetulnya secara bahasa hukum agak berbeda dengan alamat. Kalau alamat kan di mana tempat terletaknya operasional. Sementara kedudukan adalah di kota madya mana atau di kabupaten mana sebuah PT itu memiliki tempat domisili. Nah, di dalam aturannya tidak dimungkinkan untuk menggunakan alamat perumahan atau residensial sebagai alamat PT. Jadi tidak berarti alamat PT bisa menggunakan alamat rumahmu ya. Alamat PT harus berada di zona perdagangan atau niaga yang biasanya ditandai dengan IMB dari gedung ataupun pembagian zoning dari Pemprov setempat. Nah, buat teman-teman yang belum memiliki alamat PT atau domisili, jangan khawatir karena sebetulnya ada solusi bernama virtual office yang telah diperbolehkan oleh pemerintah. Jadi untuk teman-teman yang masih kesulitan memiliki alamat di zona niaga, bisa menyewa alamat bisnis atau virtual office sebagai tempat kedudukan dari PT-nya. Maksudnya gimana sih jadi tempat kedudukan? Maksudnya surat menyurat dan segala korespondensi dari pemerintah dan pihak kedua akan dialamatkan, dilayangkan ke alamat tersebut. Tapi tidak berarti Anda harus standby 24 jam dan berkantor di sana. Bisa saja operasional usaha tetap dijalankan di tempat dimanapun Anda nyaman menjalankan usaha. Termasuk dalam kondisi sekarang, work from home. Selanjutnya yang harus disiapkan adalah bidang usaha PT. Jadi biasanya dalam bahasa hukum disebut sebagai maksud dan tujuan mendirikan PT. Nah, bidang usaha sendiri teman-teman harus mengikuti ketentuan KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Kode KBLI berbeda-beda berdasarkan bidang usahanya. Biasanya mengandung 5 angka. Yang terakhir dikeluarkan pemerintah adalah peraturan KBLI di tahun 2018. Penentuan bidang usaha ini menjadi penting teman-teman karena ada beberapa hal yang akan terkait kepadanya. Misalnya tadi kita bicara tentang virtual office. Tapi kalau bidang usahamu adalah bidang-bidang usaha yang dilarang untuk menggunakan virtual office, maka menjadi tidak boleh. Apa saja yang dilarang? Antara lain e-commerce, transportasi, IO, pariwisata, itu memang harus memiliki tempat kedudukan yang merupakan zona niaga. Selain itu, bidang usaha juga akan mempengaruhi besaran minimal modal dasar dan modal disetor yang harus dinyatakan oleh para pendiri. Ini juga akan membuat kita masuk ke bagian berikutnya, modal dasar dan modal disetor. Apakah itu? Modal dasar pada umumnya merupakan pernyataan seberapa besar modal yang dibutuhkan oleh usaha tersebut untuk bisa melebarkan sayapnya. Tetapi modal disetor dan ditempatkan biasanya adalah pernyataan kesanggupan dari para pendiri untuk mengambil bagian atau menyetorkan modal pada saat awal pendirian. Nah, syaratnya modal disetor itu harus minimal 25% dari modal dasar. Modal sendiri secara hukum terbagi menjadi beberapa kategori. Di antaranya modal mikro di bawah 50 juta,
Lalu di atas 50 juta sampai dengan 500 juta itu modal kecil. Sementara di atas 500 juta sampai dengan 10 miliar dianggap PT dengan modal menengah. Dan di atas 10 miliar merupakan PT dengan modal besar. Nah, balik lagi ke tadi kaitannya KBLI atau bidang usaha dengan modal. Ada beberapa KBLI tertentu atau kode tertentu yang mengharuskan minimum modal tertentu. Misalnya saja untuk kegiatan pariwisata harus mengambil modal menengah. Atau untuk kegiatan fintech memiliki minimal modal 1 miliar. Nah, setelah modal, bidang usaha, tempat kedudukan, nama PT, yang berikutnya adalah menyiapkan siapa yang akan menjadi organ PT. Tadi kita sudah menyinggung istilah pendiri atau pemegang saham dalam hal ini, karena mereka adalah para pihak yang mengadakan persekutuan dengan menyetorkan modal dalam bentuk saham dan dianggap sebagai pendiri dan pemegang saham dari PT tersebut pada saat pertama kali didirikan. Nanti pada perkembangannya tentunya saham ini merupakan sebuah aset bergerak yang dapat dipindahkan atau diperjualbelikan atau diwariskan dan dihibahkan. Organ berikutnya adalah direksi. Direksi direct, jadi dia yang memiliki fungsi untuk membawa arah perusahaan secara operasional menuju ke tujuan kegiatan operasional dilaksanakan, tentunya untuk mencari keuntungan. Kegiatan ekonomi berjalan dipimpin oleh direksi. Nah, direksi ini juga merupakan sebuah organ teman-teman, tetapi untuk penyebutan jabatannya adalah direktur, ada direktur utama, ada presiden direktur atau direktur lainnya. Tetapi nama-nama yang tadi disebutkan itu secara hukum merupakan organ yang disebut direksi. Selanjutnya, organ berikutnya adalah komisaris. Komisaris, komisioner adalah orang yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya arah perusahaan oleh direktur. Jadi kalau komisaris ini biasanya disebutnya dewan komisaris karena mereka secara bersama-sama mewakili fungsi ini, bukan berjalan secara sendiri-sendiri. Sehingga suaranya juga merupakan suara bersama dari keseluruhan komisaris yang ada pada perusahaan. Nah, kalau sudah mengenal 3 organ ini, maka yang terakhir yang paling penting untuk ditentukan adalah pembagian kepemilikan di antara para pemegang saham. Berapa persentase saham yang ingin kamu miliki, kemudian dikalikan dengan jumlah modal disetor yang tadi dinyatakan di dalam penjelasan sebelumnya. Jadi misalnya modal dasar 100 juta, modal disetornya hanya 25% yaitu 25 juta. Berapa dari 25 juta tersebut kamu ingin mengambil bagian? Dihitung secara persentase. Pemegang saham mayoritas itu biasanya adalah dia yang memiliki jumlah saham lebih banyak daripada yang lain. Walaupun demikian, ada aturan-aturan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas di mana untuk mengambil keputusan di dalam rapat umum pemegang saham sehubungan dengan anggaran dasar dari perusahaan, akan ada yang dinamakan quorum atau batas-batas minimum untuk dapat menyelenggarakan rapat dan dapat memutuskan sebuah agenda. Jadi masing-masing agenda memiliki batas minimum persentase sahamnya sendiri. Tidak selalu dia yang jumlahnya lebih besar adalah yang mayoritas apabila ternyata untuk agenda tersebut dibutuhkan persentase suara yang lebih besar. Dalam kepemilikan saham akan dibagi menjadi lembar saham. Jadi jumlah nominal yang tadi kita sebutkan misalnya 100 juta ingin dibagi ke dalam berapa lembar saham. Kalau let's say 100 juta modal ingin dibagi ke dalam 1000 lembar saham, maka satu lembar saham menjadi bernilai Rp100.000. Para pemegang saham setelah mengatur kepemilikan saham dapat pula mengambil jabatan sebagai direktur atau komisaris. Jadi tidak mesti ya menunjuk komisaris atau direksi dari pihak lain, bisa saja pemegang saham sendiri yang juga memegang peran sebagai direktur dan komisaris. Kebanyakan sih secara praktek direktur itu adalah yang pemegang sahamnya lebih banyak, sementara komisaris ditempatkan pemegang saham yang memiliki saham lebih sedikit. Kurang lebih itu teman-teman serba-serbi dari pendirian PT, semoga cukup menjelaskan. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Bye.